warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tema dari Dialog Bandung pagi ini adalah menyambut Hari Kesehatan Sedunia, kesehatan untuk kita semua. Seperti kita tahu bahwa Hari Kesehatan Sedunia 2023 diperingati besok ya, 7 April 2023. Dan bentuk upaya untuk menyoroti akan pentingnya kesehatan dan juga dunia medis. Penetapan 7 April juga ini berdasarkan berdirinya WHO pada tanggal 7 April 1948 silam. WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia, badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional. Tujuan peringatan Hari Kesehatan Dunia pada tanggal 7 April adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran global seputar masalah kesehatan. Selain itu juga peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini juga mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia untuk mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan. Bersama saya Thalia dan juga Dialog Bandung pagi ini juga diliput oleh YouTube RRI Bandung Live ya. Dan bersama narasumber yang berkompeten, tentu saja ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ervini Ardiani Dewi, dan juga ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ides Heruman Taufik SKM MSI. Saya akan sapa satu persatu. Selamat pagi Dr. Vini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Lalu juga ada ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini ada kalian tadi sampaikan ya, sudah ya, tujuan daripada SDGs ini untuk pembangunan yang berkesinambungan ya. Iya, lalu juga ada Bapak Ides. Selamat pagi Bapak Ides. Bisa bergerak. Selamat pagi ya. Pak Ides. Utama dalam kehidupan. Nah, saya sendiri ini pengen tahu sebetulnya definisi dari sehat itu apa sih? Silakan untuk Dr. Vini dulu mungkin, silakan Dok. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi sehat itu sekarang lebih luas begitu ya. Dimana sehat itu adalah kondisi kesehatan seseorang atau jiwa seseorang, fisik seseorang yang menyangkut tidak saja kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara mental, gitu teh. Ya, jadi memang dalam hal ini banyak definisi sehat ya, teh sebetulnya betul. Ya. Tetapi yang utama adalah kesehatan itu adalah tidak saja mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kepada kesehatan mental dan jiwa, gitu teh. Jadi lahir batin ya, mungkin sederhananya seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya heseknya. Luar biasa. Baik, kalau dari Pak Ide sendiri kan ini ahli gizi gitu ya. Nah, sehat itu sebetulnya apa sih definisi dari Pak Ides? Iya, jadi kalau definisi dari sehat menurut saya sebagai ahli gizi bahwa ketika orang dalam mengkonsumsi makanan dalam hal ini tersedia di sekitar lingkungannya, sehingga dia bisa mengkonsumsi makanan secara kalau nantinya itu seimbang, bergizi dan aman. Jadi B2SA gitu kan. B2SA ya? Iya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya? Iya betul. Kalau dulu kan itu 4 sehat 5 sempurna, kemudian disempurnakan atau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga berubah menjadi gizi seimbang. Yang kemudian gizi seimbang itu dirangkum menjadi suatu katakanlah jargon yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, oleh Profesor Hadiansah menjadi B2SA. Seperti itu ya. Memang
gizi yang seimbang ini akan mempengaruhi kesehatan setiap orang begitu. Kalau misalnya saya lihat ada orang yang makannya sangat sederhana ya, Pak, tapi sehat-sehat saja, apalagi dengan pekerjaannya yang ya bisa dibilang di tempat umum gitu ya, tidak seperti kayak kita misalkan di ruangan dan sebagainya. Tapi ada juga yang orang yang sering sakit-sakitan padahal kerjanya di tempat yang enak, dan saya pikir juga dia mempunyai uang yang cukup untuk membeli gizi yang seimbang. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan dalam diri saya, ini apa ada hal lainnya gitu selain gizi yang seimbang, Pak Ides? Iya, jadi seperti yang disebutkan Dr. Vini tadi, alhamdulillah Dr. Vini kita bisa bersilaturahmi, dan dari Dr. Tini Sudartini mengirim salam untuk dokter ke Dr. Vini, bahwa yang disebutkan Dr. Vini tadi, bahwa sehat itu kan tidak hanya fisik, tapi juga sosial, dan fisik, mental. Hal ini yang kita hubungkan di bulan Ramadan ini, bahwa yang sebenarnya kita itu harus bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberikan tadi oleh Mbak, bahwa kadang ada beberapa orang yang kerjanya di panas terik, lalu makannya sembarangan lah, dalam tanda kutip, dia apa aja gitu ya, apa aja yang ada di sekitar lingkungannya. Berbeda dengan orang yang katakanlah bekerja di di ruangan tertutup dengan AC, mungkin asupan AC, lalu asupan gizinya cukup lengkap. Nah, ini sebenarnya kita kembali lagi bahwa ada hal yang memang harus disyukuri setiap orang, dan harus diimbangi dengan bahasanya selain hak akan kewajiban dalam tubuhnya. Jadi maksud saya, ketika orang mendapatkan makanan, makanan yang sekitarnya, tetapi dia bekerja di luar lingkungan, artinya dia membutuhkan asupan karbohidrat yang cukup, karena memang dia bekerjanya mengeluarkan tenaga yang besar. Tetapi kalau kita bekerjanya seperti di ruangan, lalu ada AC, nah itu kan tidak bisa asupan makanannya seperti orang yang bekerja kasar. Lebih banyaknya karena dia berpikir dengan pikirannya, lalu ruangan AC, maka asupan proteinnya mungkin harus lebih diutamakan, dan menekan asupan karbohidratnya, karena memang tidak menggunakan energi yang terlalu banyak, apalagi makanan yang banyak berlemak. Kan kondisinya sekarang itu adalah orang sudah banyak duduk, dalam tanda kutip bahasa anak sekarang itu mager, malas gerak, tapi asupan makanannya itu karbo ditambah lemak, bahkan asupan proteinnya itu sedikit. Nah, hal ini yang mengakibatkan dia dalam tanda kutip kecenderungan resikonya menjadi obesitas. Nah, kalau sudah obesitas ini, yang perlu diwaspadai adalah faktor genetik dari orang tuanya dahulu. Jadi maksud saya, orang yang mengalami obesitas ditambah genetik penyakit dari orang tuanya, maka akan muncullah penyakit degeneratif di dalam tubuh dia. Jadi penyakit degeneratif itu yang telah dirinci biasanya oleh beberapa penelitian, seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat. Nah, itu. Jadi kemungkinan kalau orang yang asupan gizinya tidak seimbang sesuai dengan aktivitasnya, dalam tanda kutip berlebih, maka akan muncullah penyakit degeneratif tersebut. Begitu, Mbak. Iya, berarti
gizi yang seimbang itu dalam makanan setiap orang beda-beda ya. Memang harus konsultasi ya, dari tadi yang penyakit bawaan dari orang tuanya, lalu kerjanya apa, apalagi kalau misalkan kurang olahraga dan sebagainya, karena memang lebih menyita pikiran dan seperti itu ya. Jadi memang harus ada keseimbangan lahir batin itu seperti itu ya, Pak Ides ya. Iya, baik. Betul. Kita kembali lagi ke Dr. Vini nih. Tema Hari Kesehatan Sedunia tahun 2023 itu adalah kesehatan untuk semua. Nah, Dok, apakah ini berarti keberhasilan kesehatan masyarakat ini akan menentukan kualitas hidup selanjutnya, Dok? Ya, betul Teh. Jadi tema untuk Hari Kesehatan Dunia ke-75, ya, kita ke-75 sekarang Teh, adalah sehat untuk semua. Ya, karena apa? Kita ketahui bahwa setelah masa pandemi COVID-19 ini sangat terasa bahwa khususnya di bidang kesehatan itu menjadi hancur luluh lantah ya Teh ya. Yang betul. Tadinya kita sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan ya, dengan pandemi COVID-19 contohnya Posyandu saja tidak bisa kita laksanakan ya, padahal dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu itu sendiri otomatis tadi salah satunya sebagai salah satu jalan untuk mengikuti perkembangan gizi bayi dan balita begitu. Nah, jadi di tahun ini kenapa disebutnya sehat untuk semua sepanjang masa? Karena diharapkan kita mulai kembali bangkit untuk segera membangun khususnya sektor-sektor kesehatan yang terbengkalai, terhancurkan, terbengkalai betul di masa pandemi COVID-19 dan menjadi pembelajaran ketika kemarin di pandemi COVID-19 ini terasa khususnya oleh kita bangsa Indonesia banyak sekali infrastruktur yang tidak siap gitu ya. Ketika punten dulu masker aja harus import begitu ya dari dari luar begitu ya, yang tadinya harganya 25.000 jadi ratusan ribu. Nah itu yang kita perkuat. Makanya kenapa dalam hal ini Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan mengadakan 6 strategi perubahan sistem pelayanan kesehatan. Seperti kita tahu ya, Dok, 3 tahun kemarin tuh terutama dari 2019 cukup kaget dengan pandemi COVID-19 ini dan langsung terus konsentrasi bagaimana cara menyembuhkan virus ini ya. Walaupun virus tidak bisa mati ya, COVID-19 ya, rumah sakit penuh ya, keteteran. Nah, makin kesini makin ada vaksin, ada juga yang lain-lainnya, walaupun memang ada akibat orang-orang yang terkena dari penyakit ini. Padahal penyakit-penyakit lainnya juga timbul ya, yang terabaikan tuh kayak DBD. Lalu sekarang ini polio ya, Dok ya. Betul. Untuk balita nih dari 3 April sampai 12 hari ke depan ya, lagi repot-repotnya nih ya, Dokter Vini ya. Betul. Di Jawa Barat ya. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata penyakit yang memang harus segera diselesaikan atau juga dicegah itu sebetulnya banyak. Tapi karena kita konsennya ke COVID-19, jadi yang lain terlupakan. Padahal banyak juga yang meninggal karena penyakit lainnya ya. Gimana nih, Dok? Sekarang ini pembenahan kan, Dok ya, dimulai dari polio, terus nanti apalagi nih, Dok, kira-kira programnya ke depan nih? Ya, terima kasih Teh. Jadi perlu kita sampaikan sebetulnya pada saat pandemi COVID-19 betul konsentrasi ke arah COVID-19. Tetapi sebetulnya untuk kegiatan program lain tidak berhenti total Teh. Jadi dalam hal ini malah pada tahun 2021 Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena termasuk provinsi yang di dalam masa pandemi COVID-19 pencapaian SPM-nya tidak begitu turun-turun, tapi tidak seperti yang lain. Tidak drastis ya. Begitu ya? Betul, mohon. Jadi alhamdulillah di Jawa Barat ini malah di Bappenas kami Bukadis pada saat itu presentasi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bisa menjaga pencapaian SPM. Jadi tidak turun drastis begitu. Nah, jadi tadi Teh bahwa Kementerian Kesehatan untuk menangani ini ada 6 pilar transformasi sistem pelayanan kesehatan yang dirubah.
Yang pertama adalah bagaimana transformasi pelayanan kesehatan rujukan difokuskan kepada promotif dan preventif teh. Dan ke depan itu kita nanti ada yang disebut dengan penjaringan penyakit-penyakit yang membawa pembiayaan terbesar. Jadi kita sedang menjaring, misalnya jangan sampai orang tidak tahu dia sakit diabetes. Jadi di puskesmas penjaringan diabetes, penjaringan hipertensi seperti itu. Lalu termasuk di dalamnya adalah nanti ada peningkatan vaksin teh. Kalau kita dulu imunisasi dasar itu kan hanya 11, sekarang menjadi 14. Ditambah dengan vaksin MMR dan pneumonia, serta kalau tidak salah untuk penyakit kanker vagina ya teh ya, kanker serviks dalam hal ini. Nah, jadi ada penambahan jenis vaksin. Lalu ada penguatan sistem pelayanan di masyarakat ya. Seperti misalnya sekarang kalau dulu mungkin posyandu tidak bergerak setiap hari. Nanti ada yang disebut dengan Pustu Prima begitu. Di mana Pustu Prima ini bergerak seperti pelayanan masyarakat, tetapi tadi lebih ke arah penjaringan, lebih ke arah preventif promotif yang buka setiap hari. Jadi penguatan dari puskesmas sebetulnya yang berada di masyarakat. Jadi penguatan posyandu juga. Namanya dulu sebetulnya inginnya posyandu prima, tapi ternyata luar biasa diperlukan sumber daya manusia dan infrastruktur yang besar sehingga menjadi Pustu Prima dalam hal ini. Lalu yang kedua adalah transformasi sistem pelayanan kesehatan rujukan, di mana ada 9 penyakit yang diprioritaskan karena menghabiskan pembiayaan kesehatan. Hampir 70% pembiayaan kesehatan ini dihabiskan oleh 9 penyakit tersebut, yaitu penyakit jantung, hipertensi, stroke, uronefrologi, kanker, KIA, TBC resistensi obat, dan juga penyakit hati, hepatitis. Nah, jadi itu 9 layanan prioritas yang sekarang baru 4 yang diutamakan, yaitu kanker, terus uronefrologi, terus stroke ya, dan TB resistensi obat. Uronefrologi. Nah, jadi 4 layanan itu sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara membantu rumah sakit umum daerah meningkatkan kapasitas pelayanan. Contoh misalnya untuk penyakit jantung. Kalau dulu penyakit jantung untuk bedah torak begitu ya, untuk dibuka untuk operasi bypass itu ya. Nah, itu hanya bisa di Harapan Kita dan Hasan Sadikin atau Santosa misalnya ya kalau di Jawa Barat. Nah, insya Allah 2024 Al Ihsan serta Karawang, Rumah Sakit Umum Daerah Karawang itu bisa melaksanakan operasi tersebut gitu ya. Jadi sekarang itu kemarin kita dibantu dalam hal alat kesehatannya, juga disekolahkan sumber daya manusianya. Nah, itu jadi ada di khusus totalnya di Jawa Barat itu ada 15 rumah sakit yang dipersiapkan untuk itu. Nah, transformasi yang ketiga adalah transformasi ketahanan kesehatan, di mana disiapkan adalah Pharmapres, termasuk di dalamnya adalah ketahanan dalam hal penyiapan seperti kita kemarin pandemi COVID-19 di mana kita sampai harus mengimpor masker gitu ya. Nah, ke depan sehingga kenapa kita ada yang disebut dengan bagaimana alat kesehatan itu harus produksinya lebih dari 40% itu dibuat di dalam negeri gitu, TKDN disebutnya. Nah, lalu transformasi keempat adalah transformasi pembiayaan kesehatan, di mana pembiayaan kesehatan JPKM ini ada beberapa perubahan yang terjadi gitu ya. Bagaimana nanti kita sedang menuju kepada single tarif, penyiapan KRIS-nya begitu ya, kelas rawat inap standar, dan beberapa kegiatan yang intinya adalah bagaimana pengelolaan BPJS ini atau Jaminan Kesehatan Nasional ini diperbaiki lebih baik. Lalu yang transformasi kelima adalah transformasi di dalam sumber daya manusia kesehatan ya, di mana kita tahu punten misalnya ketika pandemi COVID-19 ini udah tenaga kesehatan capek ya, masih dimarah-marahin gitu ya. Jadi dirjen ada perlindungan lah gitu ya untuk nakes begitu ya. Dan yang salah satunya ya, dan banyak lagi seperti tadi peningkatan kapasitas, bagaimana dilaksanakan pelatihan ya, atau disekolahkan ya nakes-nakes itu begitu. Dan yang terakhir adalah digitalisasi, teknologi dan informasi. Jadi ke depan
kita ingin tadi yang mungkin Teteh sudah pernah dengar adanya program Satu Sehat ya, dan itu yang sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ke depan mah nanti berobat di mana saja data itu sudah ada. Makanya kenapa elektronik rekam medik ini sekarang sedang diperbaiki, sistem informasi sedang diperbaiki, sistem rujukan, sistem rute sedang diperbaiki dan disederhanakan. Nah, semoga bukan pekerjaan yang mudah, tapi ya kita semua harus mendukung begitu ya, daripada transformasi sistem pelayanan kesehatan ini. Begitu Teh. Ya walaupun mungkin nanti dalam pelaksanaannya memang ada kekurangan dan kelebihan ya, ada halangannya ya, bisa macam-macam ya kalau misalkan IT itu banyak sekali yang harus betul-betul dipelajari dengan sangat teliti untuk supaya nanti dalam pengerjaan tidak sia-sia begitu ya, Bu Dokter ya. Betul. Dan jadi sekarang itu sedang bertahap dalam hal ini kita sebagai rumah sakit pengampunya adalah Hasan Sadikin. Jadi semua rumah sakit yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tadi itu hampir setiap minggu tuh mereka pelatihan, ada materi, ada ya tadi karena punya target 2024 gelombang 1 semua harus terlaksana seperti itu. Jadi memang ada indikator-indikator kerja yang memang harus diraih begitu ya. Ekstra gitu ya. Iya betul, extraordinary kalau kata kepala dinas. Mudah-mudahan ini dibantu juga dengan gizi yang baik ya, Pak Ides. Iya, betul Pak. Ya, seperti kita tahu tadi ngeri juga kalau misalkan Dokter Vini mengutarakan penyakit-penyakit yang betul-betul menyita biaya yang banyak ya, kayak liver, diabetes, jantung aja setahunnya kalau tidak salah 17 triliun itu Teh untuk menyelesaikan penyakit jantung. Makanya preventif promotif pencegahannya gitu. Ya. Sekarang sedang preventif promotif ya. Betul. Bahasanya cantik sekali ya. Biayanya juga gede. Tapi akan lebih murah gitu ya, karena tadi jangan sampai hipertensi jadi komplikasi, diabetes jadi komplikasi. Betul. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Betul. Jangan gimana nanti lagi repot nggak bisa disembuhin lagi ya. Baik, Pak Ides, ini kerap kali penyakit kronis yang muncul diakibatkan oleh pola makan yang buruk ya. Setidaknya ini menjadi pengaruh juga nih Pak Ides ya. Nah, apa pendapat Pak Ides nih tentang kondisi gizi yang tidak optimal dengan gangguan kesehatan dan kondisi kesehatan yang buruk yang tadi diutarakan sama Dokter Vini? Ini kan orang bilang katanya kalau orang hidup enak itu penyakitnya yang gawat-gawat kayak gitu tuh Pak Ides, karena makanannya enak-enak jadi lupa gitu gizi yang harus masuk ke dalam tubuh jadi berlebihan. Gimana nih Pak Ides? Iya, sebenarnya hal yang jadi paradigma di masyarakat itu kan kalau makan enak yang disebutkan oleh Bu Thalia kan makan enak maka penyakitnya itu seperti yang disebutkan tadi, ada jantung, lalu ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya paradigmanya kurang, kalau menurut saya kurang pas. Lebih bagusnya atau lebih pasnya lagi adalah paradigmanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi ketika kita bahasanya menerima kalori dalam tanda kutip berlebih, maka diseyogjanya diseimbangkan dengan aktivitas yang sesuai dengan asupan kalorinya. Makanya pemerintah merubah dengan pola makan yang dulu jargonnya itu 4 sehat 5 sempurna, ini berubah menjadi gizi seimbang. Maksud gizi seimbang di sini adalah seimbangnya asupan dengan aktivitasnya. Itu yang terpenting atau lebih generalnya. Lebih fokusnya lagi bahwa gizi seimbang tersebut adalah asupan baik dalam hal ini makronutrien, yaitu karbohidrat, protein dan lemak, dan mikronutriennya vitamin mineral, ini sesuai dengan kebutuhannya.
Jadi orang itu kan seling paradigmanya berbeda dengan yang bahasanya paradigmanya itu terlalu ekstrim gitu ya. Makan enak, maka penyakitnya itu akan muncul yang gawat-gawat. Horor seperti itu. Horor. Ya, horor gitu atau gawat. Lalu kalau misalnya dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan dalam hal ini baik itu karbohidrat dan lemak, maka akan muncullah hal yang akan baru, yaitu yang baru munculnya itu adalah overweight, kelebihan makanan. Nah, orang masyarakat ini kurang hafal atau kurang menjaga dirinya ketika dia status gizinya overweight, baru kelebihan 1 atau 2 kilo. Beberapa tahun kemudian jatuhlah pada status gizi obesitas. Nah, status gizi obesitas ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan muncullah penyakit degeneratif yang ada di dalam dirinya sesuai dengan genetiknya. Nah, jadi sebenarnya tidak harus orang itu kalau makan enak takut menjadi muncul penyakit-penyakit yang disebutkan seperti saya sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia makannya kelebihan gitu, kelebihan dalam hal ini kalori yang diperoleh dari karbohidrat ataupun lemak, maka seyogyanya aktivitasnya juga ditingkatkan. Nah, jadi kalau di dalam makanan itu ada yang namanya 3J. Jumlah, jadwal, dan jenis. Ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Dan berlanjut kepada tadi B2SA tadi, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi saya lebih menekankan bahwa aktivitas atau olahraga lah yang dikenal oleh masyarakat itu harus menjadikan habit atau kebiasaannya agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, Pak Dahlia. Nah, saya tergelitik dengan kata-kata obesitas nih. Sebagai orang awam, saya kadang-kadang bingung ya. Kalau misalnya orang yang gemuk atau gendut gitu ya, kita mikirnya wah ini orang ini banyak penyakit deh, udah gitu ya. Pertama karena dia obesitas. Tapi ternyata ketika saya menemui orang yang kurus nih ya, Pak Ides, ternyata penyakitnya juga banyak. Ada kayak kolesterol apa dan sebagainya. Jadi ternyata kita tidak bisa melihat orang sehat tidaknya secara kasat mata dari kurus atau gemuknya ya, Pak Ides ya. Betul. Tetapi persentase orang yang kurus lalu dia punya penyakit diabetes, lalu kolesterol, asam urat, hipertensi, itu presentasinya kecil sekali. Karena secara keilmuannya justru presentasi yang banyak adalah berawal dari obesitas terlebih dahulu. Nah, memang ada beberapa orang yang bahasanya kurus lalu punya penyakit dalam hal ini misalnya kolesterolnya tinggi. Ini mungkin lebih terfokus pada memang genetik dari orang tuanya memang sudah sudah memiliki penyakit tersebut, ditambah dengan aktivitasnya yang kurang, itu maka muncullah penyakit seperti tersebut. Tetapi penyakit yang banyak di Indonesia dalam hal ini penyakit degeneratif selalu berawal dari status gizi overweight terlebih dahulu yang berlanjut kepada obesitas itu. Iya. Jadi seperti itu ya, makanya harus ada kontrol tiap bulan dan sebagainya ya untuk kita jadi tahu ini kita kelebihan apa gitu ya dan harus mengurangi apa gitu ya Pak Ides ya, kurang lebih ya. Betul. Makanya tadi seperti Dr. Vini katakan bahwa beban kesehatan masyarakat ini kita coba dialihkan yang tadinya kuratif dengan rehabilitatif yang banyak dipunyai dalam hal ini merupakan kewajiban atau wewenang dari rumah sakit. Kita alihkan menjadi preventif dan promotif.
Dan preventif dan promotif ini harus berawal dari masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin yang menjadikan tugas utama preventif dan promotif ini adalah puskesmas sekitar lingkungan kita, yang berlanjut kepada adanya posyandu ataupun poswindu yang dipegang oleh kader-kader. Jadi kembali lagi masyarakat, pemerintah dalam hal menyambut kesehatan masyarakat sedunia ini adalah kesehatan untuk semua. Ini harus berawal dari kesadaran dari masyarakat juga. Jadi kita berusaha merekapitulasi sosialisasi, lalu mengembangkan kembali fungsi dari posyandu atau poswindu yang ada di masyarakat. Nah, biasanya kita mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gizi seimbang, atau melakukan untuk aktivitasnya ya senam-senam yang dilakukan setiap minggu di kalangan masyarakat. Setiap hari Jumat ya biasanya. Iya, setiap hari Jumat atau Sabtu ataupun Ahad. Nah, jadi yang terpenting masyarakat mulai sadar itu adalah kesehatan dari dirinya sendiri yang berawal dari lingkungannya. Itu seperti itu, Mbak Thalia. Iya. Aduh, ternyata untuk menjadi sehat itu sangat sulit ya. Perlu kontrol, perlu juga menahan diri untuk makan yang ibaratnya berhenti sebelum kenyang ya, lalu juga dengan gizi-gizi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya, saya yakin ini banyak yang akan bertanya tentang kesehatan, karena sehat itu adalah sesuatu yang pokok. Tanpa kesehatan kita tidak bisa bekerja dan juga berpikir dengan baik. Silahkan di 081122097760 untuk Anda yang ingin WA dan SMS. Tapi sebelumnya Pak Ides dan Dr. Vini, kita rehat dulu, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini ya. Dan kita lanjutkan kembali tentang menyambut Hari Kesehatan Sedunia ini dengan kesehatan untuk semua. Di Dialog Bandung pagi ini dengan tema menyambut Hari Kesehatan Sedunia, kesehatan untuk kita semua ya. Masih bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ervini Ardiani Dewi, dan juga ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Bapak Ides Haroman Taufik SKM MSI. Iya, baik, kita lanjutkan kembali Dialog Bandung pagi ini, dan sudah ada dua orang yang bertanya ini dari jauh, dari Sorong nih, ada Pak Ramadan ya. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kesehatan Sedunia. Betul sekali, kesehatan untuk semua, karena Allah telah menganugerahkan kesehatan untuk semua hambanya di dunia. Dan pada prinsipnya, setiap anak dilahirkan ke dunia ini seharusnya dalam keadaan sehat walafiat. Mulai dari ibu mengandung mestinya diberi asupan gizi yang baik dan cukup. Kemudian setelah melahirkan diberi ASI eksklusif sesuai dengan aturan kesehatan dan gizi penyerta lainnya yang setara sesuai kebutuhan dan usia anak, dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah negara telah menjamin kesehatan bagi setiap warga negara sesuai undang-undang kesehatan di setiap negara berbeda tentunya, meskipun tentu jaminan kesehatannya belumlah sempurna, tapi minimal telah memenuhi standar kesehatan. Oleh karenanya setiap warga negara sebaiknya menjaga kesehatannya sendiri dengan sebaik-baiknya, karena sehat itu mahal, sakit itu menderita. Contoh yang gampang seharusnya bisa dilakukan oleh setiap orang, seperti memberi imunisasi lengkap 0-59 bulan. Terus yang masih anak jangan menikah dini karena berpotensi anaknya bisa stunting. Jangan konsumsi narkoba, alkohol, merokok, begadang setiap hari, kurang minum air putih, makan tidak kontrol, dan sebagainya. Jadi berlaku adil kepada diri sendiri, karena tubuh kita bisa marah juga, mengakibatkan kita jatuh sakit. Dan kalau bicara masalah kesehatan dan anatomi tubuh manusia, sebulan pun belum selesai nih, kata Pak Ramadan. Pertanyaannya adalah,
Apa kira-kira yang paling urgensi untuk segera dibenahi oleh pemerintah, SDM-nya kah, tenaga-tenaga penyuluh kah, atau yang lain-lainnya, karena memang devisa anggaran kita sudah cukup kuat untuk membiayai dokter-dokter umum mengambil spesialis. Silahkan Dokter Vini dulu, mungkin ini emang agak panjang diuraikannya, Pak Ramadan. Silahkan. Ini ada kesehatan tuh ada ini teh, nggak cuma ketiga aja. Kita lihat lagi ya. Bentar. Bapak supaya kita paham ya. Iya. Kita juga ada tugas ada summary. Halo dokter. Halo. Ya, mangga, silakan. Teh punten, ini tadi ada bagaimana teh? Ya, jadi persoalan di Indonesia ini sebetulnya apa? Karena dokter spesialis kan masih kurang nih. Lalu juga SDM-nya, tenaga-tenaga penyuluhan atau apa yang membuat negara kita ini sepertinya kalau misalkan menghadapi kayak kemarin ya, kayak pandemi COVID-19 atau kayak polio dan sebagainya, itu kayaknya masih agak-agak keteteran gitu ya dok ya. Padahal anggaran dari pemerintah untuk kesehatan ini cukup. Ini ada apa sebetulnya katanya? Iya, gini teh. Jadi peningkatan pelayanan kesehatan itu ditentukan oleh mutu dan akses layanan. Jadi ketika akses layanan dari mulai pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur ya, lalu yang kedua adalah pemenuhan SDM, dan juga salah satunya adalah bagaimana kapabilitas atau kapasitas daripada Fasiankesnya itu sendiri. Dan yang kedua itu ditentukan oleh mutu layanan, di mana dalam hal ini diawali dengan terstandar tidak Fasiankes itu. Nah selanjutnya adalah mengikuti tidak ketentuan atau standarisasi yang sudah ditetapkan dalam hal ini untuk peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya kita ditanya kita itu ada di mana, begitu ya? Sebetulnya karena kita, khususnya Jawa Barat ya Teh, karena Jawa Barat ini terdiri dari topografi yang luar biasa ya, ada gunung, ada laut, ada jadi di beberapa sektoral sepertilah contoh Kabupaten Bekasi, Kota Depok, itu sepertinya sudah banyak rumah sakit, klinik, ya puskesmasnya cukup. Nah, tetapi ternyata di daerah-daerah seperti Pangandaran, ya, contohlah Kabupaten Bekasi, rumah sakitnya ada 52. Nah, di Pangandaran cuma 1, gitu Bu. Ya, nah jadi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Kesehatan, memang tidak saja kita ya, tapi Kementerian Kesehatan pun sedang berusaha untuk mengadakan pemerataan. Teh. Ya, jadi banyak hal yang kita harus perbaiki. Contohnya tadi SDM yang belum merata, karena kebanyakan dokter misalnya maunya kerjanya di kota begitu ya. Karena tentulah dengan resiko yang ditanggung itu sebanding dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Karena kan masyarakat tuh kritis ya Teh. Ya maaf ya, contohlah seperti misalnya ditempatkan di tempat terpencil, tapi dengan penghargaan yang kurang, baik itu penghargaan oleh pemerintah, masyarakat, ya tentulah mungkin ya logikanya pastilah dokter inginnya kerjanya di kota begitu ya, dengan kenyamanan yang didapatkan. Nah hal inilah yang sekarang sedang dikaji Teh. Sedang perlahan diperbaiki ya. Tadi tidak saja oleh Kementerian Kesehatan dengan 6 pilar transformasi sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga sama kami juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat Teh, dalam hal ini dengan misalnya memberikan bantuan keuangan atau hibah kepada kota kabupaten, itu dikembalikan kepada cita-cita kami untuk mewujudkan pemerataan kepada masyarakat. Nah, tapi perlu kita pahami bersama bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh berbagai sektor ya. Kalau Pak Gubernur itu senang sekali dengan kita harus melaksanakan pentahelix ya, yang terdiri dari akademisi ya, bisnis, masyarakat, lalu media ya.
yang memang harus secara bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk swasta dalam hal ini. Nah, sehingga salah satu cita-cita daripada pelayanan kesehatan adalah kita melaksanakan disebut dengan service excellence. Jadi ketika kita bisa melaksanakan pelayanan secara service excellent, tidak ada lagi orang Jawa Barat yang berobat ke Malaysia misalnya ya. Nah, jadi makanya kami khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat senantiasa menyampaikan kepada rumah sakit baik itu pemerintah ataupun swasta, ayo kita wujudkan service excellent itu gitu ya. Dibuktikan begitu ya. Salah satu yang mungkin salah satu prasyarat yang sebetulnya tidak legal lah ya kasarnya mah, yang kita sampaikan kepada pihak-pihak yang mendirikan rumah sakit, kita tantang gitu. Apa yang dijanjikan dengan pembangunan rumah sakit ini? Kalau memang tadi ya lebih ke arah service excellent, ya itu ya insya Allah gitu teh ya. Pelayanan di kita itu akan meningkat. Jadi sekali lagi bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, gitu. Dan sekarang bergeraknya seperti apa? Menyeluruh ke semua hal gitu ya. Seperti salah satu adanya supin polio ini sebetulnya adalah keberhasilan surveillance-nya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten dan Pemprov Jabar. Mungkin kalau kita tidak dengan masif melaksanakan surveillance tentang penyakit lumpuh ini, tidak akan terpantau secara cepat ya kasus ini gitu, keburu menyebar gitu ya dengan banyaknya penderita polio baru. Nah, tapi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman di kota kabupaten dan di Pemprov dengan sistem surveillance-nya yang baik, sehingga satu kasus udah langsung ditangkap gitu dan langsung laksanakan supin begitu teh. Langsung sigap ya. Betul teh. Jadi itu adalah salah satu bentuk bahwa kita udah mulai bangkit nih dari keterpurukan COVID ya, termasuk di dalamnya Jawa Barat itu berhasil di dalam menurunkan angka prevalensi stunting teh. Kalau kita lihat angka prevalensi stunting itu dari tahun ke tahun paling menurun hanya 1 digit, dan alhamdulillah dari tahun 2022 kemarin kita Jawa Barat berhasil menurunkan prevalensi stunting ini menjadi 4 digit, dari 24 menjadi 20. Dan itu sudah di bawah angka nasional 22. Jadi insya Allah gitu, dan insya Allah setelah walaupun pasca pandemi COVID ini belum ditetapkan gitu ya, dicabut, tapi kami sudah mulai memperbaiki sistem ya. Salah satunya dalam peningkatan mutu itu kita termasuk agresif ya dalam menyelesaikan akreditasi Fasiankes, di mana tidak saja akreditasi rumah sakit, tapi akreditasi klinik, akreditasi puskesmas itu sekarang kita sedang gencar-gencarnya memperbaiki itu semua gitu ya, dari mulai sosialisasi kepada kota kabupaten sampai pendampingan kepada kota kabupaten sampai mencari solusi untuk permasalahan pendanaan dan pengawasan serta pendampingannya. Nah, jadi memang kerja keras untuk semua, dan ini tadi extraordinary kalau kata kepala dinas kami ya, bahwa semua orang harus bergerak begitu ya untuk menyelesaikan. Malah Pemprov sendiri sekarang sedang mulai punya cita-cita ya, dan mulai akan dilaksanakan di mana digitalisasi kesehatan itu inginnya nanti membantu pelayanan kesehatan di Jawa Barat. Jadi mendukung Satu Sehat yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan begitu. Jadi nanti mah dengan nomor NIK gitu ya, semua orang sudah diberi kemudahan untuk melaksanakan pengobatan, baik itu secara digitalisasi ataupun masih secara konvensional begitu ya. Minimal misalnya dengan pendataan saja, atau data rekam medik misalnya secara dalam hal ini punten tanda kutip yang bukan rahasia bukan rahasia pasien ya. Nah, itu bisa langsung diketahui oleh tenaga kesehatan yang akan memeriksanya begitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sekarang sedang dipersiapkan khususnya oleh Pemprov Jawa Barat. Iya, baik, mudah-mudahan cepat terwujud ya. Untuk Pak Ides nih,
Ada pertanyaan dari Mbak Safitri yang ada di Dago. Pertanyaannya, kenapa sepertinya orang-orang zaman sekarang dengan segala macam makanan yang enak ini justru banyak sekali penyakit yang timbul. Sementara orang-orang tua zaman dulu yang makanannya sederhana ya, mungkin di daerah itu kayak lalap-lalapan, pokoknya yang sederhana deh, yang seperti itu malah tidak mempunyai penyakit yang aneh-aneh atau juga yang berat-berat begitu ya, selain dari mungkin genetik orang tuanya. Menurut Pak Ides, bagaimana nih Pak Ides? Apakah memang makanan sekarang yang mempunyai unsur-unsur yang cukup berbahaya untuk tubuh, sehingga banyak yang masih muda juga mempunyai penyakit-penyakit yang luar biasa yang dulu mungkin orang-orang tua zaman dulu itu jarang-jarang punya penyakit seperti itu, Pak Ides? Mangga, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Sapitri. Jadi memang kalau kita membandingkan orang tua dulu, kondisi makannya yang bahasa pemahaman saya adalah alami. Itu memang betul apa pemahaman dari Bu Sapitri tersebut. Orang dulu makannya itu tidak banyak berlimpah seperti sekarang. Kata berlimpah di sini adalah, kalau saya lebih terfokus, yang pertama adalah asupan lemaknya. Yang kedua karbohidrat. Nah, justru yang ketiga ini di Indonesia kenapa banyak stunting muncul? Karena memang terlahir dari ibu yang kurang protein, asupan proteinnya. Nah, kita melihat ke zaman dahulu, orang makan karbohidrat cuma nasi, kalau enggak ubi-ubian. Dalam hal ini beras ya, kalau enggak ubi-ubian. Lalu mereka dari tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja kebanyakan berjalan. Artinya aktivitas orang zaman dulu itu cukup tinggi, sehingga asupan lemak dan karbohidratnya terbakar oleh aktivitas yang dilakukan orang-orang terlebih dahulu. Tetapi kan berbeda dengan sekarang. Sekarang itu yang saya dapat dari 10 tahun yang lalu, merubah channel saja. Kalau dulu 10 tahun yang lalu itu kita harus gerak, tapi kalau sekarang udah pakai remote. Udah gitu, yang dalam 3 tahun belakangan, ya katakanlah 3 tahun, 4 tahun, terutama 2 tahun belakangan ini, orang memesan makanan cukup dengan di gadget mereka atau HP mereka. Kalau orang dulu harus jalan keluar. GoFood ya. GoFood atau nyebutin nama produk, Mbak. Iya. Nah, itu berbeda. Jadi orang sekarang itu dalam tanda kutip mager, kalau kata orang anak muda sekarang, malas gerak. Nah, kita lihat yang disebutkan di marketplace yang ada sekarang yang sifatnya instan-instan semua, rata-rata asupan jenis makanannya itu adalah jenis makanan yang sumber karbohidrat dengan lemak. Udah malas gerak, lalu asupan karbohidrat dan lemaknya berlebih. Muncullah penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh obesitas tersebut. Nah, sedangkan makanan-makanan yang disebutkan oleh Mbak Thalia tadi bahwa ada beberapa yang berbahaya, itu sebenarnya faktornya sedikit sekali. Ya, atau lebih banyak pada makanan ini adalah zat pengawet atau zat aditif yang memang diberikan pada makanan. Tetapi faktor yang global atau yang besarnya itu adalah, pertama adalah aktivitasnya yang sangat berkurang dibandingkan dengan orang tua kita dulu. Yang keduanya asupan karbohidrat dan lemak yang cukup berlebih. Nah, seperti itu Mbak. Kalau dibandingkan antara sekarang dengan orang-orang yang dahulu.
sehingga berakibat atau berimbas kepada status kesehatan orang sekarang bila dibandingkan dengan orang dulu. Karena memang orang sekarang itu kan, kalau orang dulu ya aktivitasnya tinggi, asupan makanannya cukup. Tapi sekarang justru terbalik. Aktivitasnya rendah, tapi asupannya tinggi. Seperti itu Mbak Thalia. Iya, mungkin karena aktivitasnya rendah, stres, malah banyak makan ya. Iya, betul. Tetapi kalau banyak kerjaan kadang-kadang lupa makan. Iya, tetapi kalau faktor stres itu tergantung genetiknya apa, dia tergolong X atau tergolong Y tersebut. Jadi ada orang yang status psikologisnya, saya lupa lagi yang X mana yang mana Y. Ada orang yang katakanlah stres, dia lupa makan. Ada orang yang stres, dia banyak makan. Nah, kedua unsur tersebut sebenarnya saya pribadi tidak mempertimbangkan apakah itu tingkat faktor X, stresnya X atau Y. Tetapi yang terpenting adalah ketika stres, lalu dia bisa berolahraga dengan baik, maka struktur tubuh atau organ tubuhnya bisa fit kembali dan bisa menghadapi masalah atau stresnya tersebut, Mbak. Iya. Jadi intinya masukan dan juga aktivitas harus seimbang ya. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Kebalik ya. Iya. Seperti itu. Jadi kita memasukkan energi untuk kita melakukan kegiatan begitu ya. Jadi jangan berlebihan gitu ya, Pak Ides ya intinya ya. Betul. Baik. Makanya harus seimbang. Iya. Harapan nih Pak Ides untuk dunia kesehatan ke depannya supaya jangan lagi banyak orang yang sakit yang tadi yang sudah disebutkan Dokter Vini, yang gawat-gawat lah ya, minimal yang bisa dihandle dengan pengeluaran obat-obat juga yang tidak terlalu mahal dan sebagainya. Silakan Pak Ides sesuai dengan gizi yang Bapak sarankan, mangga. Iya. Jadi kalau yang disebutkan oleh Dokter Vini tersebut itu adalah tugas pemerintah. Lebih ke bahasanya provider yang memegang peranan penting di dalam kesehatan. Tetapi bagi saya sebagai seorang konsultasi gizi, konsultan dalam hal ini lebih terfokus terhadap edukasi terhadap ke masyarakat. Jadi bagaimana sekarang itu sebenarnya kesehatan itu bukan tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab ya lebih kecilnya pada diri sendiri atau masyarakat gitu. Saya mungkin teringat pada suatu kondisi di zaman Khalifah. Kenapa dokter di sana itu tidak banyak pekerjaannya? Karena memang masyarakat Islam pada saat itu sangat menjaga tubuhnya dalam hal ini ya. Mereka hidup sesuai dengan hadis Nabi, bahwa hadis Nabi itu sesuai bahwa istilah seorang ya katakanlah seorang anak Adam makan itu hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau untuk menegakkan tulang punggung itu cukup dengan makanan yang sedikit. Apabila itu tidak bisa dipenuhi, maka istilah di dalam hadis tersebut menyebutkan bejana ya. Bejana itu artinya lambung. Istilah lambung itu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Dan kebiasaan dari para sahabat ataupun sahabat Nabi itu yang seperti disebutkan oleh Mbak Thalia tersebut adalah makanlah apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul itu. Nah, kata Ustadz Adi Hidayat itu kan sebenarnya bukan hadis, tapi lebih pada kebiasaan para sahabat pada saat itu. Jadi memang lambungnya itu terisi oleh sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Nah, lalu saya teringat kepada
tugas kita di masyarakat dalam edukasi dalam hal kesehatan sedunia ini yang memiliki jargon kesehatan untuk semua. Jadi memang tugas kesehatan itu bukan tugas dari pemerintah saja, tapi tugas dari kita seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya teringat pepatah dari Abdullah bin Nasir bahwa Kiai Haji Abdullah bin Nasir, mulailah dari sekarang, mulailah dari kecil dan mulailah dari diri sendiri. Iya. Jadi menjaga kesehatan ini bukan tugas pemerintah saja, tapi mulailah dari diri sendiri tersebut. Menjaga kesehatannya seperti apa, lalu makanannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, B2SA, bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Nah, lalu mulailah dari sekarang. Jadi kalau misalnya memiliki kebiasaan yang habitnya jelek, kebiasaan yang jelek seperti merokok, udah makan lalu aktivitasnya kurang, mulailah dari sekarang kita menyeimbangkan antara asupan makanan dengan aktivitas. Iya. Seperti itu, Mbak. Baik. Mbak Ya. Dari Dokter Vini mungkin harapan untuk kesehatan ke depannya, Dok? Ya, kalau saya tetap Bu Teteh, jadi Ibu. Jadi kesehatan itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh insan kesehatan. Apalagi dengan kondisi pasca pandemi COVID-19 ini. Artinya apa? Artinya tadi yang sudah disampaikan bahwa semua sektor itu harus terlibat. Bagaimana kesehatan ini memerlukan sumbangsih, memerlukan peran dari semua lintas sektor. Tidak saja tadi menyelesaikan masalah stunting ya Pak Iden ya, bahwa stunting sendiri salah satu contohnya ini diselesaikan oleh semua OPD ya, di mana bahwa faktor spesifik dan sensitif itu menjadi peran penting untuk pengurangan stunting begitu ya, pada pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Jadi tidak bisa kita hanya fokus memberikan kasarnya menemukan anak stunting tanpa kita mencegahnya, dan pencegahan itu salah satunya yang bisa didukung adalah misalnya dari sektor pendidikan, di mana remaja putri SMP misalnya dapat sekolahnya itu dapat berperan aktif. Salah satunya adalah memberikan pengarahan atau kesadaran kepada remaja putri bahwa stunting itu awalnya ya terdiri dari remaja putri ketika terjadi anemia karena tadi yang disampaikan di depan oleh Pak Iden, ketika makanan yang dimakannya tidak baik, begitu ya, atau dari sumber gizinya kurang memenuhi ya, atau kesadaran dari remaja putri itu sendiri, ya, karena sekarang mah zaman pingin langsing ya Teh ya. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu, bahwa keberhasilan salah satunya untuk program gizi di masyarakat itu adalah bagaimana masalah kesehatan ini tidak diselesaikan oleh kita insan kesehatan, tetapi juga oleh seluruh sektor. Jadi tanpa dukungan Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, ataupun misalnya Kemenag ya dalam hal ini untuk pernikahan dini, mencegah pernikahan dini, ya masalah stunting itu sendiri tidak bisa diselesaikan. Ini salah satu contoh saja untuk masalah penyelesaian stunting. Belum tadi penyakit tidak menular, penyakit menular, penyakit kembali muncul ya, re-emerging. Nah, yang semuanya itu mau tidak mau ya butuh kekompakan dari semuanya. Termasuk salah satunya adalah pelaksanaan supin polio sampai tanggal 12 ke depan. Bahwa peran dari lintas sektor itu sangat dibutuhkan ya, karena dalam sebuah pelaksanaan kegiatan vaksinasi, salah satunya adalah itu ada beberapa mungkin yang harus kita sikapi bersama gitu ya. Contohnya adalah ketika misalnya ada kejadian pasca imunisasi begitu ya. Nah, ini mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa kejadian pasca imunisasi untuk polio ini sebetulnya jarang Teh, malah hampir tidak ada ya. Tetapi yang sering itu adalah ketika kejadian sebuah penyakit mengiringi pelaksanaan kegiatan vaksin. Misalnya contoh gini, seorang anak sebetulnya sudah sakit TBC begitu ya, kena TBC otak misalnya. Nah, tapi kan gejalanya itu kan kalau sakit TBC nggak langsung 1 hari sakit gitu ya, tapi butuh waktu 6 bulanan. Nah, pada saat dilakukan vaksin, mungkin anaknya sudah jatuh dalam keadaan TBC sebetulnya.
Ya, tapi tiba-tiba karena sudah menyerang otak dan jarang bisa diselamatkan, terjadilah misalnya kejang. Nah, padahal penyebabnya itu bukan karena vaksin polio, tapi karena penyakit yang memang sudah ada di diri anak tersebut, yang kita sebut dengan kasus koinsiden. Jadi kasus yang menyertai sebuah pelaksanaan kegiatan vaksin, gitu ya. Jadi kepada masyarakat, mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan Supin polio ini. Insya Allah teh tidak ada sebetulnya kasus KIPI yang berat ya untuk untuk vaksin polio ini ya, dan cuma diteteskan ya teh ya. Iya. Jadi insya Allah tidak ada ya. Betul 2 tetes vaksin polio air manis ya untuk jag-jaguar ringkas kalau Pak Gubernur menyampaikannya seperti itu. Jadi mari minum air manis 2 tetes untuk kondisi kesehatan jag-jaguar ringkas. Betul ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa salah satunya karena kita sedang sekarang difokuskan kepada pelaksanaan vaksin polio, kami mengharapkan seluruh balita di Jawa Barat, ayo usia 0 sampai 59 bulan datang ke Posyandu untuk mendapatkan vaksin polio. Dan yang kedua fokusnya tadi untuk masyarakat Jawa Barat, mari kita sama-sama bangkit menuju kepada pelayanan kesehatan yang terbaik dengan saling mendukung ya. Mari kita wujudkan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, itu yang paling penting karena tanpa inovasi dan kolaborasi rasanya permasalahan kesehatan ini sulit untuk diperbaiki. Itu mungkin teh. Baik. Terima kasih banyak untuk Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Ervinia Ardiani Dewi dan juga ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Bapak Ides Heruman Taufik SKM MSI. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.